Jadi ceritanya aku mau ngevlog tapi pakai baju yang nyaman sambil duduk di atas gimbal. Ini aku pakai mukena loh karena aku anggap pakai mukena itu udah paling nyaman ya. Bahannya juga bahan rayon. Jadi aku juga males ya rapi-rapi lagi, udah males, udah mulai apa adanya aja lah, begini aja langsung take out video, ambil video. Iya. Mau sharing sedikit cerita tentang perjalanan tentang apa aja yang udah aku rasain dari usia kehamilan 7 bulan sampai mau ke 9 bulan ini. Mulai dari keluhan, terus perubahan dan perkembangan janin, sampai tanda-tanda mendekati persalinan. Dan buat Bumil yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, jangan lupa bunyikan loncengnya supaya kita bisa saling sharing nih tentang perjalanan di masa-masa kehamilan ini. Jadi minggu ini adalah minggu ke-34 minggu kehamilan aku ya. Itu berarti aku sudah mulai menuju ke 9 bulan. Tadinya aku mau buat konten tentang USG 4 dimensi di trimester akhir, cuman karena semenjak diberlakukannya social distancing sampai PSBB yang hampir sebulan ini, otomatis praktek dokter di tempat klinik bidan aku periksa itu ditiadakan dulu. Jadi di kehamilan 8 menuju 9 bulan ini ruang gerak aku udah mulai kebatas ya. Nggak selincah kayak di trimester pertama sampai kedua ya, itu aku masih bisa motor-motoran. Sekarang juga masih sih, cuma karena makin besarnya perut itu udah hampir-hampir mentok ke stang motor. Oh no! Keluhannya juga lebih ke fisik ya, seperti sakit pinggang, sakit punggung, perasaan sesak, terus nafas ngos-ngosan, mudah lelah, sering kram kaki, terus sakit punggung ya, sakit punggung belakang, kadang-kadang pinggang, terus kadang-kadang kram, kontraksi palsu. Sering juga bangun malam karena posisi tidur yang kurang nyaman. Seperti perut udah kelihatan turun, terus rasa sesak di ulu hati itu udah mulai berkurang. Efeknya itu jadi lebih sering bak ya, buang air kecil itu dikit-dikit pengennya pipis, terus naik motor aja kegajuk-gajuk, jalanan jelek pengennya kencing. Otot bagian bawah perut juga udah mulai kerasa kencang, terus kayak linu, kayak ada semacam dorongan ke bawah ya. Biasanya itu tanda-tanda baby udah mau masuk panggul. Urat-urat di bawah kulit itu udah mulai kelihatan ya, tapi mudah-mudahan nggak sampai varises. Dan alhamdulillahnya juga enggak disertai bengkak. Bawaannya pengen makan mulu, pengen ngemil mulu, terus capek dikit pengennya tidur. Cepet banget capek, apalagi kalau melewatkan jam tidur siang ya. Oh iya, tidur siang untuk Bumil antara setengah jam sampai 1 jam itu ternyata penting banget ya Bumil. Cukup istirahat itu penting banget, tapi jangan sampai total nggak gerak. Karena khawatir pas hari menjelang melahirkan itu kondisi tubuh kita nggak fit atau kurang istirahat, kurang tidur. Sedangkan saat melahirkan kita membutuhkan tenaga yang super kuat, ekstra ya. Kalau kurang tidur, kurang istirahat, resiko proses persalinan pun akan terjadi lebih lama. Dan ini pernah saya alami waktu melahirkan anak pertama ya. Jadi waktu kontraksi itu semalaman seharian aku nggak tidur sama sekali. Hampir 2 hari proses melahirkan anak pertama waktu itu. Kehamilan yang kedua ini aku pengen memaksimalkan waktu istirahat ya, supaya nanti tenaganya lebih banyak. Selain istirahat yang cukup, aku juga menggunakan gimbal di rumah untuk senam hamil ringan ya. Aku pernah review di vlog sebelumnya, bisa klik di atas tautannya. Itu efeknya bagus banget, enak banget, terutama buat Bumil yang punya masalah sakit punggung, sakit pinggang, sulit tidur, bayi lama masuk panggul, sampai melancarkan proses persalinan biar nggak lewat HPL. Selain olahraga ringan, di trimester ketiga ini aku membiasakan duduk tegak ya. Jadi duduknya itu kayak bersila, cuman seperti apa ya, disebutnya itu butterfly. Jadi telapak kaki bertemu dengan telapak kaki dan sikutnya itu kita
sedikit gerakan seperti gerakan sayap kupu-kupu. Jangan lupa memperbanyak cairan, minuman, dan asupan yang mengandung zat besi ya, supaya kita nggak kurang HB. Cukup HB itu penting banget ya Bumil, karena terjadinya kematian pada ibu melahirkan itu paling banyak karena kurang darah atau anemia ya. Nah, ini yang harus diperhatikan di trimester ketiga kehamilan ya Bumil. Bumil bisa tanyakan ini saat nanti periksa ke dokter atau bidan. Nah, karena masih PSBB, jadi aku cari informasi kehamilan di trimester ketiga ini lewat website dokter yang sudah ahlinya ya Bumil. Apa aja sih yang harus kita perhatikan di kehamilan trimester ketiga ini? Juga pemeriksaan penting apa saja yang nanti dibutuhkan saat kita periksa ke dokter atau ke bidan di trimester ketiga. Meskipun tidak bisa langsung periksa ke dokter di wabah pandemi seperti ini, menggali informasi yang cukup sekarang cukup mudah ya, tinggal buka internet, terus kita bisa chat sama dokter di aplikasi. Jadi penting banget buat Bumil untuk cari-cari informasi yang akurat, apalagi di trimester ketiga ini, biar lebih matang dan mantap persiapan kelahiran nanti. Bumil, sama nggak apa yang Bumil rasain dengan saya di trimester ketiga ini? Aku tunggu komentarnya ya. Dadah!